Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mau nanya nih, siapa yang tahu peristiwa Isra Mi'raj? Di dalam peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Baiklah, kita hari ini akan belajar mengenai sholat fardu. Siapa yang tahu sholat fardu itu apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Sholat menurut bahasa yaitu artinya doa. Sholat fardu atau sholat wajib ialah ibadah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Sholat juga merupakan tiang agama. Orang Islam wajib melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu hukumnya wajib. Jika kita meninggalkan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa. Sholat sehari semalam ada berapa waktu ya? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Sholat sehari semalam ada 5 waktu. Jumlah dalam sholat dinamakan rokaat. Macam-macam rokaat yaitu zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat, dan subuh 2 rokaat. Sehingga kita jumlahkan semuanya dalam satu hari satu malam, kita melaksanakan sholat sebanyak 17 rokaat. Di dalam sholat ada syarat wajibnya. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga yaitu berakal. Yang keempat yaitu baligh. Yang kelima yaitu telah sampainya dakwah Islam. Yang keenam yaitu terjaga atau tidak tidur. Di dalam sholat juga ada syarat sah sholat. Yuk kita bahas bersama, apa itu syarat sah sholat? Syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Yang kedua yaitu menutup aurat. Sudah tahu kan batasan aurat laki-laki atau batasan aurat perempuan itu harus ditutup ya. Yang ketiga yaitu suci badan atau pakaian dan tempat sholat. Yang keempat yaitu menghadap ke arah kiblat. Yang kelima yaitu mengetahui sudah saatnya masuk waktu sholat. Dan yang keenam yaitu mengetahui tata cara melaksanakan sholat yang akan kita bahas di video selanjutnya ya. Sekarang kita akan belajar tentang rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah dalam rukun ini, sholatnya tidak sah. Maka sholat pun dianggap secara syar'i tidak sah atau tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Niat tempatnya ada di dalam hati. Pasti kalian sudah tahu semua kan niat sholat fardu. Sebagai contoh, kita mau sholat subuh nih. Ayo, bagaimana niat sholat subuh? Yuk kita baca bersama-sama. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum tinggal diganti imamannya jadi makmuman lillahi ta'ala. Udah ngerti kan pastinya? Rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Sholat dikerjakan berdiri bagi yang mampu. Sedangkan jika ada uzur, misalnya sakit, kita boleh mengerjakan sholat sambil duduk atau sambil berbaring.
Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan. Takbiratul ihram dilakukan bersamaan dengan niat sholat yang ada di dalam hati. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Setelah melakukan takbiratul ihram atau mengangkat kedua tangan, kemudian membaca surat Al-Fatihah dari awal Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang terakhir. Selanjutnya yang kelima yaitu ruku. Ruku yaitu membungkukkan badan sejajar antara punggung dan kepala. Posisi tangan memegang lutut dan pandangan mata ke arah tempat sujud. Yang keenam yaitu i'tidal. I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku. I'tidal dengan posisi tubuh berdiri tegak. Selanjutnya rukun sholat yang ke-7 yaitu sujud. Sujud yaitu dahi menyentuh lantai dan dahi tidak boleh terhalang oleh rambut. Kedua telapak tangan menyentuh lantai. Kedua lutut juga menyentuh lantai. Dan kedua jari-jari kaki ditekuk serta harus menyentuh lantai. Yang kedelapan yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud yaitu dengan menduduki telapak kaki kiri, kedua telapak tangan di atas kedua lutut, sembari membaca doa duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir atau bisa disebut dengan tawaruk. Duduk tasyahud akhir yaitu dengan meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan. Jari-jari kaki kanan ditekuk ke depan dan telapak tangan di atas kedua lutut. Yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir bersamaan dengan duduk tawaruk. Pada bacaan tasyahud akhir dibarengi dengan menjulurkan telunjuk. Menjulurkan telunjuk menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Yang ke-11 yaitu membaca sholawat. Sedangkan yang ke-12 yaitu mengucapkan salam. Dan yang terakhir yaitu tertib. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.